mental pengusaha itu ya tetap semangat, tetap kerja keras, tetap tekun, ya tetap senantiasa berdoa dan berusaha seperti itu. Nama saya Yayat Ruhyat, asal dari Ciamis, Banjar. Saya berada di Bandung sudah lumayan cukup lama, dari tahun 2003 di Bandung. Ya, alhamdulillah saya juga sudah berumah tangga di Bandung seperti itu. Alhamdulillah sekarang saya menjalani usaha di bidang bakery. Tentunya di bidang bakery ini saya lumayan cukup lama, ya. Dari tahun 2014 saya sudah mulai bergelut di bidang bakery seperti itu. Ini memegang usaha sendiri lah di 2014 itu. Sebelumnya mungkin saya sudah pernah memimpin salah satu perusahaan atau memegang di salah satu perusahaan, tentunya di bidang bakery seperti itu. Pertama saya mulai awal mulanya usaha di sini di bidang bakery, tentunya saya yang pertama sekali saya senang makan roti, tentunya ya, senang makan roti. Yang kedua, saya mencintai bidang bakery ini karena memang saya mencintai di bidang usaha bakery. Nah, lalu saya mulai dari situ, ketika saya bekerja di salah satu perusahaan megang bakery, tentunya saya berpikir bagaimana saya menciptakan usaha sendiri di bidang bakery tersebut. Ya, kalau saya secara pribadi, ya, usaha di bidang roti itu tentunya saya berpikir pasarnya sudah ada, ya. Ketika orang mau sarapan, tentunya yang dikerjain itu terkadang kebanyakan itu roti. Makanya saya usaha di bidang tersebut, di bidang bakery seperti itu. Tentunya saya dari awal mula bekerja di bidang bakery, ya, memegang di salah satu perusahaan bidang bakery, tentunya saya juga sudah terpikir, ya, dari awal, wah, ketika saya memiliki usaha, saya akan bergelut di bidang ini, di bidang bakery tersebut, ya. Tentunya kenapa saya memilih ini, karena saya sayang di bidang bakery, karena saya pun memiliki keahlian di bidang bakery. Tentunya saya sudah mahirlah di bidang bakery tersebut, begitu. Nah, kenapa namanya Hilya Bakery? Hilya itu anak saya, anak pertama saya, dan ketika saya resign dalam sebuah perusahaan untuk memilih usaha sendiri, anak saya baru lahir, itu anak pertama saya. Makanya saya memiliki brand atau menamai usaha saya namanya Hilya Bakery, ya, anak pertama saya. Mudah-mudahan anak pertama saya memberikan keberkahan dalam usaha saya, memberikan keberuntungan di dalam usaha saya yang dijalankan. Pertama, roti saya adalah roti yang memang berkualitas, ya. Bahan-bahannya juga saya memang dengan bahan-bahan yang menengah ke atas, ya, sangat berkualitas, ya, tentunya. Dan saya yakin bahwa saya mengarah ke pasarnya itu menengah ke atas, seperti itu. Karena bahan-bahannya juga saya berkualitas, terus harga-harga yang saya jual itu sebetulnya tidak mahal, tidak cukup mahal, karena saya juga memiliki keyakinan bahwa roti saya lembut, roti saya enak, roti saya insya Allah dapat diterima di pasaran. Saya memang suka sedih, ada, ya, ketika saya senang, ketika jualan saya laku. Nah, ketika sedih, ya memang namanya juga usaha, ya, ada fluktuatif, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, ya. Tentunya saya juga memang, karena memang saya juga manusia, ya, yang memiliki kekhawatiran, ketakutan seperti itu. Dalam menjalani usaha ini memang tidak mudah, gitu. Ketika saya berpikir mau menjalankan usaha itu, berpikirnya, waduh, ini bagaimana, aduh, ini bagaimana, kalau ini roti saya
nggak laku seperti apa gitu ya. Tapi saya yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada saya kemudahan ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada saya jalan keluar dari masalah-masalah yang saya hadapi begitu. Karena memang ketika saya menjalani usaha, terjun dalam usaha bakery ini, wah masya Allah gitu ya, ada rintangan satu kali langkah saya ternyata uji dengan seperti ini, dengan karyawan, dengan dan hal yang lain gitu. Jadi memang saya meyakini bahwa usaha yang saya jalani harus terus ditekuni begitu sampai usaha saya besar, sampai saya memiliki banyak cabang, memiliki banyak karyawan, dan memiliki banyak manfaat bagi banyak orang. Ketika memulai usaha pertama itu, istri saya lagi hamil besar itu ya, anak kedua. Nah tentunya saya berpikir, otomatis kan manusia itu berpikir secara finansial, aduh bagaimana ini seperti itu. Tapi saya yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada saya ya, dengan salah satu jalannya ya usaha yang saya tekuni ini benar-benar saya yakinkan gitu. Saya tekuni, saya berusaha, saya kerja keras ya, pernah saya jualan sendiri, keliling, produksi sendiri, lalu dijual pakai motor sendiri begitu ya. Itu memang, tapi saya yakin bahwa ini adalah perjalanan gitu, perjalanan yang memang harus saya jalankan begitu ya, harus saya tekuni terus. Mudah-mudahan ini juga ya menjadikan sejarah bagi anak saya gitu kan. Kalau cabang ya, saya baru pertama di sini ya, Nanti saya juga akan memberikan di sini, di toko di sini itu ya pondasi yang kuat ya. Ketika sudah pondasinya kuat di sini, saya mau ekspansi keluar untuk buka cabang ya, sehingga saya juga memiliki banyak nambah karyawan lagi seperti itu. Ya kalau saya pribadi yang memberikan trik atau nasihat kepada para pengusaha UMKM, pertama yang harus kita bangun adalah bagaimana kita harus mempersiapkan mental gitu. Namanya juga seorang pengusaha ya, tidak sedikit ya, namanya pengusaha itu mentalnya itu ya yang harus dibangun. Pertama itu mental gitu ya. Bagaimana mentalnya, mindset kita dirubah menjadi bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang sukses, menjadi salah satunya dari usaha ini begitu ya, dari usaha apapun kepada orang-orang yang lagi merintis ya, membangun usaha gitu ya. Salah satunya kita harus menguatkan mental dalam diri sendiri kita gitu ya. Tentunya kita kalau mental sudah kuat ya, apapun ujian yang dihadapi oleh kepada kita atau kepada usaha kita ya, insya Allah kalau mentalnya kuat tidak akan down lah gitu ya, tidak akan putus asa. Bahkan ada beberapa ini kan kalau mentalnya tidak kuat ya langsung tutup begitu kan, seperti itu. Nah ini kalau mental pengusaha itu ya tetap semangat, tetap kerja keras, tetap tekun ya, tetap senantiasa berdoa dan berusaha seperti itu. Nah namanya juga jualan ya, jualan itu kadang-kadang ada rame, ada sepi gitu ya. Ternyata ketika saya produksi banyak tapi sepi, nah itu memang itu dalam diri saya tuh memang ada down gitu ya, seperti itu. Tapi saya berpikir bagaimana ketika barang-barang yang dibikin ya, kalau roti kan expirednya ada spare 4 harian ya, 3 hari sampai 4 hari. Nah dalam jangka 3 hari atau 4 hari itu kalau nggak laku, kalau nggak habis bagaimana? Nah saya berpikir, saya bikin roti kering, saya bikin bageleng ya. Tentunya kalau saya pribadi ya, yang saya lakukan itu ketika barang-barang ada sisa, barang-barang yang tidak terjual sebelum masa expire itu saya sedekahkanlah kepada orang lain ya. Saya bagiin kepada orang-orang yang orang itu layak dikasih sama saya, begitulah insyaallah. Nah
Kalau saya memang dari awal membangun usaha memang di bakery ya, karena memang perjalanan saya itu pernah di bakery gitu ya, megang perusahaan bakery gitu ya. Nah, jadi yang memang saya lakuin ya dari awal juga saya tidak berpikir dengan usaha-usaha yang lain begitu. Ini aja saya lakukan begitu ya. Passion saya di sini, keahlian saya sudah ada di sini, maka bismillah lah gitu. Bismillah, saya ingin membangun usaha bakery seperti ini. Saya lumayan cukup lama kalau bekerja itu sekitar 9 sampai 10 tahun saya bekerja di bakery seperti itu. Memang cukup lama ya. Memang di situ saya ngolah pikiran, bagaimana saya memasarkan, bagaimana saya produksi, bagaimana saya memanage gitu kan, seperti itu. Nah, mungkin dari situ awalnya saya yakin ya usaha saya akan membuka perusahaan bakery seperti itu. Namanya Hilya Bakery seperti itu. Kalau basic saya memang tidak ada basic dari perhotelan ya. Memang perhotelan saya enggak. Saya kuliah saya di ekonomi ya, saya di manajemen ya, kuliah saya di manajemen, di ekonomi. Nah, saya berpikir bahwa saya punya keahlian ya, saya punya keahlian. Terus saya kuliah di manajemen. Masa saya tidak bisa membuka usaha begitu? Saya greget saya di dalam pikiran saya begitu. Nah, otomatis kalau masalah nyambung, ada kesinambungan gitu. Bagaimana di di ekonomi harus membuka peluang-peluang yang secara finansial, membuka usaha-usaha seperti itu ya. Nah, dan kedua terus saya punya keahlian di bidang bakery, maka saya jalankan seperti itu ya. Kalau memang dulu memang saya sempat ada ikut pelatihan ya, pelatihan bakery, sehingga saya bisa tuh ya, ditambah saya langsung bekerja di perusahaan bakery seperti itu. Kalau alhamdulillah ya, kalau semenjak saya terjun ke bakery, terus saya yakini bahwa ini adalah passion usaha yang saya geluti, memang keuntungan ya alhamdulillah saya kehidupan saya memang dari perusahaan ya, dari usaha yang saya jalani ya, gitu seperti itu. Dan alhamdulillah keuntungan di bakery memang lumayan lah gitu ya. Makanya banyak orang-orang yang sekarang bermunculan usaha tuh di roti, karena memang marginnya besar katanya begitu ya. Tapi memang tidak dapat dipungkiri ya, di bakery itu lumayan kalau dibilang lumayan besar ya lumayan lah gitu ya. Kalau saya juga membuka PO begitu ya, dan banyak ke usaha-usaha saya, ke bakery saya, memang pelanggan itu alhamdulillah sudah lumayan cukup banyak begitu ya. Ada ada buat sekolahan ya, sekolah-sekolah yang memang sekolah itu mengadakan acara kayak interview anak-anak yang baru masuk ke sekolah, kan butuh snack tuh. Nah, salah satunya ada di sini sekolah Al-Fitroh gitu ya. Alhamdulillah suka ke saya. Terus saya punya rekan juga anggota dewan gitu ya. Jadi alhamdulillah ketika ada reses, ketika ada acara ya, alhamdulillah suka ke saya kalau perlu roti seperti itu. Harapan dalam usaha yang saya jalani pertama adalah mendapat keberkahan ya, namanya juga usaha saya, karena usaha itu memang tidak hanya bisa melakukan saja, melainkan saya juga harus bisa bagaimana usaha ini menjadikan salah satu usaha yang penuh dengan keberkahan ya. Tentunya saya itu peluang untuk membuka lapangan pekerjaan juga semakin besar ya. Namanya juga pengusaha ya, untuk bagaimana kita agar menjadi orang-orang yang banyak manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memiliki banyak kemanfaatan bagi banyak orang. Tentunya saya di usaha ini, saya visi misi dalam menjadi salah seorang pengusaha. Jadi saya untuk bagaimana agar kita menjadi
orang yang banyak menebar kebaikan, banyak menjadi orang yang banyak manfaat bagi banyak orang. Ya, bagaimana tidak bermanfaat ya seorang pengusaha itu membuat usaha ya, lalu membuka peluang untuk bekerja orang lain kepada kita, sedangkan orang-orang banyak bekerja ya, mendapatkan gaji gitu ya, mendapatkan upah, sehingga saya merasa senang sekali ya. Apalagi ya saya sudah memiliki karyawan banyak gitu. Alhamdulillah saya memiliki karyawan gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini juga saya juga merasakan ada ya senang gitu ya, ada bahagia. Jadi meraup keuntungan tidak hanya sendiri, tidak hanya dipakai sama saya dan keluarga, melainkan ada hak-hak orang lain di saya, di usaha saya seperti itu. Kalau mental pengusaha itu ya tetap semangat, tetap kerja keras, tetap tekun ya, tetap senantiasa berdoa dan berusaha seperti